warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Jamaah kajian Sabtu siang yang semoga Allah rahmati semua, khususnya pengurus MSR yang telah berusaha untuk mengadakan majlis yang mulia ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan pengakuan hati kita, kemudian terucapkan lisan kita dengan hamdalah, lalu kita berusaha menjadikan nikmat-nikmat Allah ini sebagai sarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah haqqa syukri, syukur yang sebenar-benarnya. Salam dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut yang setia sampai hari kiamat. Jemaah sekalian, tema kita seperti yang disebutkan tadi adalah urgensi iman. Iman yang mana inilah termasuk karunia Allah yang paling penting. Apa itu iman? Iman secara bahasa bermakna at-tasdiq atau pembenaran. Kadang juga disebut orang dengan tauhid, yaitu pengesaan Allah. Ada juga menyebut aqidah, yaitu ikatan yang kuat. Nah, secara istilah iman itu adalah keyakinan yang kuat, keyakinan yang kokoh terhadap Allah, baik itu nanti terkait dengan wujud Allah, rububiyah Allah, uluhiyah Allah, asma dan sifat Allah, juga kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadarnya. Itulah makna iman, keyakinan yang kokoh terhadap 6 rukun iman. Nah, hal ini dalam kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat, iman ini dalam kehidupan dunia akhirat kita sangat-sangat penting. Hidup tanpa iman nanti akan Allah serupakan ulaika kal an'am balhum adall. Begitu Quran mengatakan, mereka yang enggak punya iman itu kal an'am, hidupnya seperti binatang ternak, enggak punya cita-cita akhirat, enggak punya tujuan, hanya menikmati dunia. Balhum adall, bahkan lebih sesat, karena kalau hewan itu memang diciptakan untuk menikmati dunia, makan, minum, tidur, kawin gitu aja ya, tidak mikir macam-macam. Amal soleh mereka, amal soleh ya makan itu. Nah, sementara orang manusia diberi Allah akal, tapi tidak digunakan, malah memilih kekafiran, maka mereka sesat daripada binatang ternak. Untuk lebih merasakan bahwa iman itu penting banget, sehingga nanti kita punya keinginan untuk menjaga, menguatkan, mempertahankan gitu ya, maka kita akan berbicara tentang apa sih pentingnya iman.
Apalagi hari ini jamaah sekalian, banyak orang yang menganggap iman ini nggak begitu penting. Bahkan menganggap semua agama itu sama saja. Sehingga esok Islam, sore liyane itu tidak apa-apa menurut mereka yang tidak menyadari pentingnya iman, pentingnya Islam. Tapi kalau sudah sadar, mestinya tidak mungkin dia akan menukar agamanya, tidak mungkin dia meninggalkan imannya, karena ini sumber keselamatan dunia akhirat. Baik, kita coba lihat pentingnya iman. Nanti kita bahas di sini ada 4 ya. Yang satu menyebabkan ketenangan jiwa. Kedua, kehidupan dunia yang penuh dengan barokah. Ketiga, meraih tamkin. Tamkin ini kemenangan, kekuasaan di atas muka bumi. Dan yang keempat, keselamatan di akhirat atau selamat saat sakaratul maut sampai selamanya dengan modal iman. Mari kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, iman itu menyebabkan jiwa tenang. Yang mana ketenangan jiwa ini bukan perkara yang murah, tapi sangat mahal. Dulu ada seorang konglomerat yang meninggal, punya pulau, punya kapal pesiar, kaya raya, ya, diwariskan kepada putrinya semata wayang, namanya Christine Onassis. Pernah dengar Bu? Ini orang super kaya, Christine Onassis. Saya pernah membaca ceritanya. Tapi dia ini karena dia tidak dekat dengan Allah, tidak beragama, tidak beriman, dia di puncak-puncak kekayaannya itu dia merasakan kegalauan yang luar biasa. Dia mencari ketenangan kemana-mana, menikah dengan orang Italia nggak nyaman, cerai lagi, menikah dengan orang Amerika, cerai, menikah sampai dengan orang Rusia yang akhirnya di Rusia katanya tidak boleh punya pembantu, akhirnya dia masak sendiri, isah-isah sendiri, benar orang kaya raya, belum mendapat ketenangan karena sumber ketenangan tidak diambil, dia mencari yang lainnya, maka tidak akan ada ketenangan jiwa. Di mana ketenangan itu? Dalam keimanan. Mengapa orang beriman tenang? Pertama, orang yang beriman kepada Allah, dia akan merasakan punya sandaran, punya tempat mengadu. Dia sadar ada zat yang maha kuasa, maha perkasa, maha menentukan, yang bisa menjadi tempatnya mengadu, tempatnya mendekat, tempat meminta, sehingga ada apa-apa itu tenang. Ini kalau kita yakin iman kita dengan Allah kuat, kita berhubungan dengan Allah semakin kokoh dengan ibadah-ibadah kita, insya Allah hidup kita akan tenang. Maka di Quran disebutkan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hatimu akan tenang. Jadi ini dia punya problema, dia sadar Allahus Samad. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Dan inilah yang terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya beliau saat hijrah dari Mekah ke Madinah, itu kan beliau bersembunyi di Gua Thur ya. Beliau berusaha mengecoh lawan, berusaha dengan menuju tempat yang tidak arah kota Madinah. Di Gua Thur beliau 3 hari 3 malam di situ. Kemudian ternyata masih ada yang mengejar, ada yang mencarinya. Akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat khawatir. Ini kalau sampai ketahuan musuh ya Rasulullah, nanti Anda kalau sampai ketangkep, selesailah dakwah ini. Apa jawaban Nabi?
ya Aba Bakrin, ma dzannuka bisnaini wa salisuhumullah. Wahai Abu Bakar, apa persangkaanmu dengan dua orang yang ketiganya itu Allah? Beliau tenang di saat-saat genting nyawa ancamannya, tapi beliau karena sadar yang kokoh itu Allah Ta'ala, dengan tenang menghadapi semua itu. Ini ya orang-orang yang berjiwa yang sudah kuat imannya. Semakin kuat imannya, semakin tenang jiwanya. Begitu pula orang yang imannya kokoh kepada malaikat, dia tidak pernah merasa sendirian dalam beribadah kepada Allah. Kadang-kadang dalam kenyataan hidup kita ini hidup di lingkungan yang orangnya belum kondusif untuk diajak dekat dengan Allah. Kadang-kadang kita stres, lalu saya belum ngaji gitu ya. Tapi kita harus sadar bahwa alam raya ini, utamanya para malaikat, apalagi ini semua yang mendukung program-program kebaikan kita. Kalau kita sendirian beribadah di sini, di langit sana para malaikat setiap 4 jari di langit sana itu malaikat yang rokian, yang rukuk sujud pada Allah Ta'ala. Di langit sana ada masjid yang namanya sama dengan masjid ini. Ini namanya masjid apa ini? Baitul Ma'mur ya? Oh, Baitur Rahman. Namanya Baitul Ma'mur. Masjid Ibadur Rahman. Ibadur Rahman ya, lupa, maaf. Masjid Baitul Ma'mur. Masjid Baitul Ma'mur. Jadi di langit sana ada masjid namanya Masjid Baitul Ma'mur untuk para malaikat yang setiap hari 70.000 malaikat beribadah kepada Allah, sujud, sholat kepada Allah Ta'ala, kemudian keluar lagi digali kelompok 70.000 lainnya pada hari berikutnya, terus begitu. Betapa banyaknya malaikat-malaikat Allah yang mereka sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka begitu cinta kepada kita. Betapa kita oleh Allah dijaga oleh malaikat hafadhah. Betapa Allah mengirim kepada kita seorang malaikat yang selalu membisikkan kebaikan-kebaikan kepada kita. Ini juga akan membuat kita semakin tenang. Kemudian yang berikutnya, keyakinan pada Al-Quran, kita tenang karena kita memiliki panduan hidup yang jelas, memiliki aturan hidup, way of life yang jelas. Yang Al-Quran itu yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Yang mana kalau kita hidup bersama Al-Quran, hidup kita akan barokah. Karena Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kitab yang Allah turunkan, kami turunkan padamu Muhammad, mubarak, diberkahi Allah. Liyadabbaru ayatihi, supaya kamu tadabburi ayat-ayatnya, dan supaya orang yang berakal bisa mengambil pelajaran. Tenang, orang beriman itu tenang, tiap pagi dia sarapan roh ya dengan apa? Kitab Allah. Habis maghrib salat kitab Allah. Kalau para sahabat setiap hari makan makanan rohaninya itu Al-Quran, ada yang 2 juz, 3 juz, ada yang 6 juz. Tenang hatinya, berkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak ada yang punya kalau nggak orang beriman. Orang nggak beriman nggak pernah punya Quran. Dan Quran itu sumber ketenangan. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'izatun mir rabbikum. Ya kan? Wahai manusia, telah datang kepadamu mau'izah. Apa mau'izah? Nasihat dari Rabbmu Allah. Wa syifaa'un lima fis sudur, juga obat hati manusia. Wa hudan wa rahmatan lil mu'minin, juga menjadi huda, petunjuk, rahmat, kasih sayang untuk orang beriman. Maka orang beriman ini akan tenang hidupnya bersama Al-Quranul Karim. Begitu pula orang yang beriman, dia tenang dalam menjalani hidup apa? Dia punya teladan yang jelas, Rasulullah SAW. Dia tidak bingung dengan berbagai pemikiran-pemikiran manusia, dengan berbagai isme-isme yang ada.
pokoknya aku melu nabi ngono wae. Itu yang selamat. Pokoknya apa-apa saya ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tentu para sahabat-sahabat yang beliau ridhoi itu sudah itu aja. Ketika orang sibuk berdebat macam-macam, saya ikut Rasulullah dan para sahabat. Selesai. Ini tenang kita dalam urusan-urusan pemikiran macam-macam, kita tidak pusing-pusing karena punya tauladan dalam menjalani hidup yang mendapat ridho Allah Ta'ala. Tenang apa lagi? Tenang karena kita ini yakin dengan akhirat, balasan Allah, sehingga kita ketika berbuat kebaikan nggak ada yang muji, kita nggak sakit hati karena kita berbuat bukan untuk mencari pujian, kita mencari ridho Allah, mencari pahala Allah, mencari akhirat, mencari surga. Tidak harus difoto sih lagi sodako, tidak nunggu nih sholat jamaah, nunggu pinjer neng pabrik, enggak, karena kita semuanya untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena kita sadar ada balasan hari akhirat. Ketika di dunia tidak ada keadilan, kita juga yakin nanti Allah akan buat keadilan di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Tenang kita. Ini sumber-sumber ketenangan pokok-pokoknya. Kemudian yang berikutnya, tenang menghadapi hidup karena yakin semua sudah ada garis takdirnya, dan yakin bahwa setiap takdir setelah diusahakan ada yang terbaik untuknya. Jadi orang beriman ini menghadapi hidup ini tenang. Diberi Allah nikmat, ya dia tenang, bersyukur. Pas dapat musibah dia juga tenang, dia bersabar, dan semuanya mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mari kita baca hadis riwayat Muslim dari Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Ajaban, menakjubkan urusan orang beriman itu. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusan itu bagi dia khair, baik. Walaisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak mungkin terjadi kecuali untuk orang beriman. In asobatu sarra syakara. Jika dia mendapatkan sarra, kelonggaran, kenikmatan, syakara, dia bersyukur. Makanya khairan lahu, itu bagus baginya, dapat pahala dari Allah. La in syakartum la azidannakum. Wa in asabatu dharra, jika dia mendapat dharra, kesulitan, kesempitan, musibah, sabara, dia bersabar. Wa kana khairan lahu, dan itu baik baginya. Ini konsep hidup muslim, karena yakin takdir Allah, dia hidupnya tenang gitu ya. Penting beramal, berusaha, dapat baik alhamdulillah, dapat musibah ya sabar. Inilah yang kemudian menjadikan seorang Khonsah radhiyallahu anha siap menghadapi musibah kehidupan. Siapa itu Khonsah? Ini seorang muslimah. Suatu ketika Khonsah ini 4 putranya ikut ekspedisi jihad fisabilillah melawan orang-orang kafir. Jika tidak salah melawan pasukan Persia. Ibu Khonsah ikut menyemangati putranya yang 4 tadi. Kemudian beliau malam-malam semangati, wahai putra-putraku, engkau besok akan bertemu dengan musuh-musuh Allah. Jangan pernah mundur. Hidup mulia atau mati syahid. Semangati. Kemudian pagi harinya perang berkecamuk, dan ternyata hari itu juga 4 putranya semuanya mati syahid. Sehari kehilangan 4 putra lelaki. Dikabari Ibu Khonsah, wahai Ibu Khonsah, putra antum semuanya meninggal. Kalau kita mungkin ya
bisa terdiam tanpa kata lama ya, karena saking sedihnya. Tapi luar biasa ini Khonsa radhiyallahu anha, dia iman yang kokoh, yakin dengan takdir Allah, yakin dengan pahala Allah tadi. Beliau berkata, alhamdulillahilladzi syarrafani bisyuhadaihim wa arju aku nama fil jannah. Segala puji bagi Engkau ya Allah yang telah memuliakan aku dengan kesyahidan putra-putraku yang 4 itu, dan saya berharap bersama mereka nanti di jannah. Masya Allah ya. Bandingkan dengan kita Bu ya, kadang-kadang kita anak yang mondok ya nangis. Saya nangis ibu nih orang anaknya. Anakku mau mangan opo. Ya insya Allah mangan sego lah, usah mangan keikil. Ini luar biasa karena kokohnya iman. Antum juga masih ingat kisah seorang wanita Ummu Sulaim radhiyallahu anha, ya kan? Ummu Sulaim ketika itu punya anak sekitar usia ya mungkin 22 tahun lah, masih kecil gitu, sakit. Kemudian ada ini apa, hasungan untuk berjihad fisabilillah. Jihad fisabilillah. Nah, kemudian dari situ suaminya Abu Thalhah radhiyallahu anhu ikut pergi berjihad. Qadarullah, ketika suaminya pergi berjihad fisabilillah, Ummu Sulaim putranya meninggal. Maka beliau hadapi sendiri dengan tenang. Beliau ya maksudnya mengajak tentunya dengan tetangga-tetangga ya dikuburkan, tapi beliau tenang, ridho dengan takdir Allah. Ketika habis peperangan, keluarganya diminta agar jangan berbicara tentang kematian putranya kepada Abu Thalhah suaminya, kecuali biar beliau sendiri. Suaminya datang, kemudian Ummu Sulaim memasak masakan yang enak sekali. Beliau berdandan yang rapi gitu ya. Terus ditemani makan malam. Suami saya makan tanya, "Piye, Dik?" Kalau bahasa kita mungkin ya, anak kita sudah baik belum? Anak kita sudah tenang, Mas. Sudah tenang. Maksudnya Ummu Sulaim tenang ya karena sudah meninggal kan tenang ya. Tapi suami menganggap tenang itu ya wis sehat gitu. Setelah makan selesai, karena lama nggak ketemu sama istri, dilayani dulu sebagai ibadah suami istri. Selesai, kemudian baru Ummu Sulaim berkata, "Mas Abu Thalhah, saya mau tanya, gimana kalau jenengan punya barang pinjaman, terus diambil yang punya itu dikasihkan apa tidak?" Dengan serta-merta suami menjawab, "Ya harus dikasihkan, pinjaman kok nggak dikasihkan gimana toh?" Mas, pinjaman Allah untuk kita, anak kita telah diambil yang punya itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau orang nggak kuat imane, opo iso kayak ngono Bu? Mungkin teko langsung ditubruk nangis itu ya, Mas, anak kita Mas. Tapi ini luar biasa. Itu iman. Iman ini bisa menjadikan seseorang mentalnya kokoh. Maka kalau ingin punya generasi yang bermental kuat, mental baja, bukan mental tempe, itu harus kokoh imannya dulu. Maka pendidikan Nabi itu kepada para sahabat bukan mendidik skill dulu, tapi mendidik akidah dulu, sehingga mentalnya hebat itu. Baru skill-skillnya digunakan untuk perjuangan. Hari ini kadang-kadang kita punya anak ini, kita kejar skillnya, tapi belum kita kokohkan akidah dan imannya. Akhirnya ya nggak begitu greget kepada perjuangan Islam gitu. Ya, jadi itu contoh bagaimana seorang muslim mendapat musibah. Kalau mendapat nikmat ya kita lihat seperti Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Betapa dia begitu mudah mengeluarkan uangnya untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika hendak menyiapkan Jaisul Usrah, ya, pasukan yang pada masa sulit itu, Rasulullah SAW naik mimbar. Beliau berceramah, "Wahai
kaum muslimin, sahabat-sahabat, man jaza ghazian falahul jannah. Siapa yang menyiapkan persiapan perang ini untuk melawan musuh-musuh Allah, dia mendapat jannah. Utsman bin Affan langsung ngangkat tangan, ya Rasulullah, 100 onta dan perbekalannya. Rasulullah begitu gembira, turun mimbar, naik mimbar lagi, menghasung lagi, angkat tangan, Rasulullah nambah 100 lagi. Turun lagi, naik lagi, menghasung lagi, nambah 100 lagi. Sekali duduk 300 onta. Ya, jenengan hitung. Nek sak onta ini 20 yuta, ping 300 berapa itu? Berapa Bu? 6 M Bu ya. Sekali sedekah 6 miliar. Enak saja itu Bu. Bersyukur karena beliau sadar iman ke akhiratnya tinggi sekali. Ketika musim paceklik, Madinah kekeringan, sedikit gandum, mahal bahan makan pokok. Seperti sekarang rada naik Bu ya, beras-beras kita ya. Berapa sekarang sekilo? Berapa? 12. Ya. Kalau jenengan mungkin nggak terlalu kerasa Pak. Kalau saya kerasa banget karena setiap saksi ki 12 ton masalahnya. Kursi yang pondok itu. Naik itu kerasa, naik banyak ini. Nah, zaman itu Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu mendatangkan 1000 onta isinya gandum semua. Mestinya kalau seorang pedagang ini kan kesempatan mencari untung sebanyak-banyaknya. Para tengkulak datang, wahai Utsman, kami siap membeli 2 kali lipat. Utsman bin Affan berkata, ada yang berani lebih banyak lagi. Sudah 3 kali lipat, belum, masih ada banyak lagi. 4 kali, 5 kali, masih ada lebih banyak lagi. Waduh, kami sudah gak mampu. Nanti kalau lebih dari itu gimana jualnya? Wahai para pedagang-pedagang Madinah, ada yang berani membeli gandum saya 10 kali lipatnya, maka saksikan saya jual kepada Zat yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala semua gandum itu untuk fakir miskin kota Madinah. Karena memang kalau orang berbuat baik kan minimal dilipat gandakan 10 kali lipat, minimal sampai 700 sampai terserah Allah kehendaki. Ini iman seperti itu jadinya. Kalau bahasa pedagang ini nggak masuk kalau dihadiahkan, masuknya dijual semua, mumpung untung. Tapi ini pedagang tapi beriman, bersyukur, luar biasa, insya Allah. Makanya saya melihat ada orang-orang yang sekarang juga ada orang-orang soleh yang sadar itu kalau didatangi diminai infak itu hatinya lego gitu. Jadi kalau setelah datang ini beban saya mau saya serahkan yang berhak dengan sedekah. Itu kalau imannya udah bagus. Tapi kalau imannya kurang bagus tuh wong Islam ya suka jaluk-jaluk, sing mandiri. Nih, sithik ya aja meneh-meneh. Ini karena bakhilnya. Bukan masalah Islam, jaluk untuk pribadi nggak baik. Ini jaluknya itu untuk fisabilillah, untuk bangun masjid, untuk pondok. Ya itu kan malah membantu kita untuk sedekah. Jadi jenengan kalau kayak sedekah itu jangan merasa berat. Ini rak duwe ya senyum, nek duwe kei ngono karena ini sebagian dari menolong kita, menyelamatkan harta-harta kita. Kadang-kadang kan pola pikir orang itu diwali-wali. Sama sekalian itu ya, jadi orang beriman seperti itu hidupnya enak. Kalau nikmat bersyukur, kalau musibah bersabar. Satu lagi cerita, kisah tentang Urwah bin Zubair rahimahullah, seorang tabi'in, ulama ini, ulama besar di Madinah, Urwah bin Zubair. Nah, sahabat Urwah bin sahabat tabi'in ya, Urwah bin Zubair suatu saat datang ke Syam, yang waktu itu khalifahnya sudah di Syam. Berkunjung ke Syam, kemudian ternyata di sana beliau kena penyakit, kakinya tiba-tiba sakit, diperiksa oleh para dokter,
Lupa ya, ini batunya mau habis. Diperiksa para dokter saat cukupnya nanti. Ini pakai HP. Diperiksa para dokter, tabib, ternyata kesimpulannya harus diamputasi. Pada masa itu belum ada teknologi secanggih sekarang ini. Maka dokter menawarkan, kalau bahasa kita Pak Yai, biar nggak terlalu sakit, ini kan harus diamputasi di lutut, jenengan minum khamr nggih. Ini darurat, minum khamr darurat. Rabbi Zuhair, aku kiai cilik polpo tidak pernah minum khamr, tapi darurat, udah nggak usah, potong aja kaki saya tak berzikir, saya khusyuknya berzikir, digerak gerak kakinya itu tidak gerak-gerak biasa, tapi karena darahnya banyak keluar, dikasih minyak panas gitu ya, supaya berhenti darahnya, belum nggak kuat pingsan. Anaknya yang menemani operasi, jalan-jalan ke kandang kudanya Khalifah. Kok darullah ada kuda yang bina, nyepak terlempar meninggal. Sehari kehilangan satu anak, satu kaki. Akhirnya beliau pulang, orang Madinah datang, wahai ulama, wahai orang bin Zubair rahimahullah, yang sabar, semoga Allah beri pahala kepada antum. Jawabannya apa? 5 lana nasbir. Kenapa saya nggak sabar? Alhamdulillah. Jawabannya begitu. Alhamdulillah, saya ini anak saya 4. Allah sisakan 3, yang diambil cuma 1. Alhamdulillah, kaki saya selama ini berjalan di tempat-tempat yang Allah ridhoi. Allah kasih saya tangan 2, kaki 2, Allah ambil 1, masih Allah sisakan 3. Ini iman. Yang bisa ngomong gitu tuh karena dengan bahasa iman. Jadi imannya memang luar biasa, membuat orang itu hatinya tenang. Begitu pula dalam masalah rezeki. Dalam masalah rezeki biasanya orang itu banyak pusing, masalahnya apa? Rezeki. Mau apa, nikah terus pusing, oleh dia anak kasih makan opo gitu ya. Nek anake papat malah tambah pusing, waduh papat yang kepiye gitu ya. Ini karena bahasa orang orang beriman, orang beriman. Tapi kalau orang beriman, dia yakin ini ada Qur'annya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang berjalan di atas muka bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Kita tenang, tidak pusing dalam menghadapi kehidupan. Kata orang Jawa, asal obah mesti mama. Kayak gitu ya cocok kalau dalil Quran dan Sunnah. Wong Jawa ini ternyata banyak ilmu-ilmunya dari Quran dan Sunnah juga, karena mungkin dulu diajari para wali kali ini. Tambah anak, tambah rezeki, kan begitu kaidahnya orang Jawa. Semua sekarang pada lali pada itu ya. Ini hadisnya, an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas ittaqullaha wajmilu fit talab. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah dan cari rezekimu dengan cara yang baik. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizquha. Sesungguhnya jiwa tidak akan mati sehingga disempurnakan rezekinya. Wa in abto'ah, meskipun agak terlambat. Wa in abto'ah anha. Fattaqullaha, yang paling penting kau ingat adalah dalam rezeki, takwalah pada Allah. Wa ajmilu fit thalab, cari rezekimu dengan cara yang baik. Khudhu mahalla, ambil saja yang halal. Wa da'au ma haruma, tinggalkan yang haram. Ini konsep
agama kita. Konsep yang menenangkan jiwa. Tidak akan mati kecuali telah disempurnakan rezeki dan ajalnya. Kita hanya akan mati kalau jatah rezeki kita sudah habis. Maka kita pernah dengar ya, ada seorang tua yang sudah sakit parah, sudah pingsan-pingsan. Tiba-tiba siuman dan bangun. Terus ngomong, "Le, aku haus, Le, jalur es krim." Akhirnya kasih es krim. Setelah minum es krim, baru meninggal. Jatah es krimnya urung kemakan, jadi harus hidup dulu. Terus gitu begitu. Ya. Jadi yang Allah nasihatkan itu bukan kuliah ning luar negeri, ning kono, tapi apa? Takwa sih yang paling penting. Takwa itu apa tahu, Bu? Pak, takwa itu gampang. Maksudnya gampang itu reniteni. Saya dan jenengan nek ngamal soleh iku sing dikarepke itu cuma piye ben Allah seneng karo ridho sama kita, piye ben dapat pahala Allah masuk surga. Kalau kita meninggalkan maksiat itu karena takut engko nek aku maksiat, wah Allah murka dan aku masih masukin rokok, ku jenengan lan takwa. Tapi kalau berbuat baik itu karena ingin mendapat sesuatu dari manusia, itu belum takwa. Misalnya jenengan di rumah sregep dandan misalnya. Kenapa dandan? Ben nyenengke suami. Kenapa suami ben seneng? Ben Allah ridho sama aku. Itu takwa. Dandan. Kenapa dandan? Ben suamiku seneng. Kenapa ben seneng? Ben ngek duit akeh bali dunia. Jadi niatnya itu sangat terkait takwa itu seperti itu. Takwa itu pokoknya akhirnya itu yang dituju itu apa? Ridho Allah dan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kebaikan, kalau keburukan dia tinggalkan, akhirnya karena dia takut sama Allah, takut adab Allah Subhanahu wa ta'ala, itu orang bertakwa. Nah, tinggal engkau jadikan dan saya banyak mikir awal dewi-dewi, nggak iso metani wong, itu takwa nggak iso, karena takwa itu di hati. Tinggal kita mikir, ya Allah, mikir Allah, selama hidup saya ini berbuat untuk siapa? Saya mau untuk kenapa? Itu kita tanya dari kita masing-masing. Sudah takwa belum kita ini? Nah, takwa itu menjadikan Allah mudahkan rezeki kita. Ajmilu fitolah. Dari konsep seperti ini, akhirnya orang beriman ini akan tenang hidupnya karena memang yakin betul semua ada takdir dari Allah, termasuk rezekinya Allah sudah tentukan. Kalau kita membaca dari iman dan takdir, jenengan dan saya ini takdirnya ditulis malaikat kapan? Kapan tuh? 4 bulan saat kita di perut ibu kita, ya, itu kita sudah tulis takdirnya. Takdir per individu. Tapi sebelumnya takdir individu itu kan merujuknya kepada kitab namanya Lauhil Mahfud di atas Allah ya tahu tempatnya. Lauhil Mahfud itu takdirnya ditulis kapan? Bi khamsina alfasana qabla khalqis samawati wal ardh. Semua takdir makhluk ini Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi dicipta. Jadi nggak ada namanya salah. Jodohku jodohnya orang iku kok, ini orang bener ya. Jadi jodohnya takdirnya itu. Karena sudah takdirnya seperti itu. Dan inilah keyakinan yang membuat kita tenang ya. Ada tetangga lebih kaya, kita nggak kemeropok, nggak sakit hati kita, karena jatahnya masing-masing. Kita tahu bahwa dalam Islam ini yang paling mulia bukan yang paling banyak duitnya, ya kan? Jadi kita nggak terlalu pusing, tapi yang paling mulia itu siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Itu semua bisa berlomba di situ. Tapi masalah dunia itu punya jatah masing-masing. Itu jamaah sekalian, yang pertama bahwa iman itu menjadikan seorang muslim hatinya tenang dengan meyakini rukun iman yang 6 itu dia tenang, hidup dengan tenang. Kalau sudah tenang hidupnya,
Nah itu nanti akan berefek kepada dia tenang beramal, dia nggak mudah sakit. Karena apa? Katanya Bu ya, kata orang-orang yang perhatian kesehatan itu, penyakit-penyakit itu diantaranya karena jiwanya itu sering stres. Akhirnya entah getah-getah opo itu sering keluar menyumbati, saya nggak ahli sih ya, jadi katanya menyumbati aliran darah, akhirnya penyakitnya oke. Wah, sing tanya, tak aku senang kok penyakitku oke, ya takdiri begitu berarti. Tapi secara umum kalau orang tenang itu lebih banyak sehatnya. Maka zaman Nabi kan kita tahu zaman Nabi jarang orang sakit. Baik, itu yang pertama. Kemudian mari kita masuk yang kedua. Orang beriman itu kehidupannya diberi Allah kebaikan dan keberkahan hidup. Ya, iman menjadikan hidupnya barokah, hidupnya baik. Silakan dilihat surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, wa mukmin, syaratnya apa? Dia mukmin, dia beriman. Falanuhyiyannahu. Nah, ini ada lam taukid dan non taukid sakilah. Artinya apa? Ada 3 kata penegas. Sungguh, gitu kalau diartikan. Benar-benar, pasti, 3 kata penegas. Sungguh, benar-benar pasti akan kami hidupkan orang yang beriman itu hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang thayyib, yang baik. Di dunia hidupnya thayyibah, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan benar-benar kami akan balasi pahala mereka dengan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan, itu jannatun na'im. Ini Allah meyakinkan kita, asal kita ini beriman dan beramal soleh, pasti hidup kita akan baik, thayyibah. Nah, kalau nanti kita buka tafsirnya ada beberapa makna, di antaranya rizqun halalun thayyibah, rezeki yang halal dan baik. Ada yang bermakna qanaahullah, Allah kasih rezeki batiniah, yaitu berjiwa qanaah. Mungkin dia tidak punya harta banyak, mungkin dia naiknya sepeda kebo, tapi hatinya tenang. Ini pernah terjadi suatu ketika ada seorang putra gubernur pada zaman tabi'in dulu. Dia bingung, hati saya kok gundah gulana, karena dia belum menikmati imannya, pusing berpikir. Kemudian ketika dia sedang di istananya, di lantai atas gitu, rumahnya mungkin berkaca, dia lihat ada orang tua itu, apa itu Bu, mikul rencek. Ngertos rencek? Tahu nggak rencek? Nggak tahu ya rencek. Rencek itu kayu bakar itu loh, kayu bakar kecil-kecil itu namanya rencek. Kalau di Jepara saya bilang rencek, nggak tahu nih di Solo namanya apa itu. Apa namanya? Kayu itu aja ya, kayu bakar, biomikul kayu bakar kecil-kecil itu, kumpulan kayu bakar namanya rencek. Terus dijual, wis sudah tua. Nah, orang yang putra gubernur tadi atau bupati itu melihat, kasihan kan ya Allah, orang tua kok kasihan banget,
dia datang nemui Mbah ingkang sabar nggih Mbah gitu ya. Tetapi Mbah itu malah berkata, loh ada apa Den? Saya ini alhamdulillah diberi Allah kesehatan, bisa bekerja, rezeki halal, alhamdulillah. Loh, kaget. Miskin kok iso tenang hati ini. Aku juga malah pusing hatiku gitu. Dia heran, kenapa ini orang miskin kok bisa hatinya tenang? Sementara saya anaknya gubernur, wah saya gundah terus, ini ada apa ini? Dia mulai memikir, kemudian beliau memutuskan untuk uzlah, meninggalkan kemewahan dunianya. Beliau tulis surat kepada bapaknya, beliau lari dan sembunyi beribadah pada Allah, mengaji ilmu, kemudian akhirnya menjadi seorang tokoh Tazkiyatun Nafs, namanya Ibrahim bin Adham rahimahullah. Jadi akhirnya beliau mendapatkan keterangan itu dalam iman, bukan dalam kekayaan. Orang penting kaya tak, yo nek iso kaya yo silahkan kaya, enggak dilarang. Yang penting kan imannya ada. Kalau punya iman, kekayaannya akan membawa kebahagiaan di akhirat juga. Sing masalah kan golek sugih ra duwe iman, kekayaannya untuk masuk ke neraka jadinya itu jadi masalah. Nah, itu ya. Baik. Kemudian jemaah sekalian, ini ada hadis yang juga bagus untuk kita renungkan. Orang yang punya iman itu orientasinya dunia atau akhirat? Akhirat ya. Orang punya iman mesti orientasinya akhirat. Mesti itu. Kalau orientasi dunia itu berarti ahlu dhaful iman kok gak punya iman. Nah, Nabi bersabda dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mangkanatil akhiratu hammahu." Siapa yang menjadikan akhirat sebagai himmahnya. Himmah itu kemauan tertingginya itu akhirat. Gimana biar Allah ridho, gimana biar hidup saya masuk jannah, itu takdir hidupnya ke situ. Gimana saya selamatin neraka Allah Ta'ala. Dia bekerja, dia tadi ya khidmat kepada keluarga, dia semua itu agar Allah ridho, agar surga. Itu namanya himmahnya akhirat. Tapi kalau orang itu himmahnya dunia, dia nggak peduli akhirat. Akhirnya yang penting dapat dunia, entah caranya halal, yo dia makan, haram ya dia embat gitu. Dia punya prinsip sing halal we angel apa meneh sing wale ya, sing haram we angel apalagi sing halal. Dia begitu prinsipnya karena dia himmahnya himmah dunia. Nah, kita lihat man kanatil akhiratu hammahu, siapa yang menjadikan akhirat sebagai kemauan tertingginya, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. Allah jadikan kekayaan ada di hatinya. Allah cukupkan hatinya. Entah dia dunianya banyak tidak, dia merasa cukup, tenang, diberi Allah qanaah. Itu kalau dia cari akhirat. Wa jama'alahu syamlahu. Allah akan mudahkan urusannya, meskipun mungkin dia keluarga sederhana, tetapi keluarganya tenang, anaknya nyaman. Ini jamaah syamlahu. Wa atatu dunya wa yaraghimatun, dan dunia akan datang kepadanya dengan cara-cara yang mudah. Ora usah nusang jempalik, ora usah sirah gawe sikil gawe sirah, ora usah. Biar sirah tetap sirah, sikil tetap sikil. Dia punya waktu untuk ibadah, dia punya waktu untuk bekerja, dia punya waktu untuk keluarga. Tetapi harta terdatang kepadanya sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan usaha tadi ya. Itu janji Nabi, janji Allah kepada Rasulullah kepada pencari akhirat, diberi Allah 3 kemudahan. Apa tadi? Pertama, hatinya merasa cukup. Yang kedua, Allah mudahkan urusannya. Yang ketiga, dunia datang dengan cara yang mudah. Sebaliknya, waman kana di dunia hamahu, siapa yang menjadikan dunia sebagai himmahnya, kemauan tertingginya,
ja'alallahu faqrahu baina ainaihi. Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Dia nggak pernah merasa cukup hidupnya. Coba jenengan lihat itu para koruptor. Itu yang korupsi itu orang miskin atau orang kaya? Kaya raya, mungkin mobilnya 11. Nah, korupsi kok 8 triliun kanggo apa? Korupsi kok triliun-triliunan itu untuk apa itu kalau nggak bukan orang rakus itu, ya kan? Tidak mungkin gitu. Kenapa mereka berani padahal mengambil harta rakyat itu ngeri banget itu apa hukumannya, tapi mereka di akhirat maksudnya, tetapi mereka berani. Kenapa? Ya itu karena rakus, maka Allah jadikan justru dia akan semakin orang penting dunia semakin merasa tidak pernah cukup, nggak pernah puas. Punya istri 1 masih selingkuh lagi. Nambah asal sari, apa Bu ya? Apa Bu? Tenang, kita sampai bapak-bapaknya. Artinya dia rakus pengen ini pengen yang haram-haram dia libas. Nah ini ya, itu ahli dunia seperti itu. Wa farraqa ali syamlahu, dan Allah cerai beraikan urusannya, entah nanti keluarganya semraut, anaknya nakal, macam urusan kerjaannya juga banyak problema. Jadi orang yang tidak bertakwa, yang dia ahli cari dunia, justru akan semakin banyak problema-problema yang membuatnya tidak tenang dalam menghadapi kehidupan. Wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali sesuai apa yang ditakdirkan untuknya. Apa artinya jamaah sekalian, ibu sekalian? Artinya bahwa seberapapun rakusnya, tapi itu nggak akan melebihi takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah dengar kan ada jaksa sudah transaksi, ya maksud transaksi untuk suap menyuap itu ya, wes megang uang 5 miliar, megangnya piye 5 miliar ya, koper ya. Kemudian tahu-tahu baru masuk mobil ditangkap KPK. Orang jatahe wis cekel 5 miliar tapi jatahe malah hilang. Jadi memang ini butuh keyakinan. Rezeki itu Allah yang mengatur. Rezeki kita akan lebih tenang dan nyaman. Pada masa ada cerita dari seorang penulis buku ya. Di Arab Saudi itu ada seorang pedagang kontraktor jual beli tanah macam-macam yang memang beliau itu ya soleh. Nah, ketika sedang perjalanan sakit perut, pengen ke kamar kecil, tapi di tengah padang sahara, akhirnya nggak ada. Dia turun, dia mencari tempat yang agak tersembunyi. Baru mau qadhul hajat, tiba-tiba ada yang bentak, sedikit bentak. Kamu lagi. Dia noleh. Ternyata teman ininya, apa namanya? Bukan itu loh. Pesaing apa namanya? Sama-sama pedagangnya lah. Ini tanah mau saya beli, jangan kau beli. Padahal dia niatnya tadi mau apa? Buang air kecil, tapi dikira oleh rekan pebisnisnya itu mau beli tanah yang dia jongkok itu mau kencing, dikira mau ngecek-ngecek tanah. Langsung, ini pokoknya jangan kamu ganggu aku. Udah pergi sana, nih kasih uang, dikasih uang jutaan rupiah hanya karena pengen kencing. Itu kenapa jatah rezeki seperti itu? Itu contoh rezeki itu yang ngatur siapa? Allah. Cuma pengen ke kamar pengen buang air kecil dikasih uang puluhan juta gitu. Itu rezeki seperti itu. Enggak rezeki sampai ngosek tidak semengi rantonto karena belum rezeki. Tapi tadi siapa yang ingin rezekinya lancar, Allah mudahkan. Justru bukan hanya mengandalkan kerjanya, tapi apa? Nasihat Nabi, fattaqullaha wajmilu fitom. Pertama benahi takwamu. Pokoknya setiap problema hidup kita, semakin berat problema hidup, jangan mencari kemana-mana, merenung bersama Allah. Dengan maksudnya bersama Allah itu mengadu pada Allah, terus sadari apakah saya sudah bertakwa atau banyak dosa-dosa yang membuat Allah menyulitkan kehidupanku. Begitu. Tapi ini masing-masing aja, nggak usah nunjuk-nunjuk orang. Wah, kok kayak musibah, kok kayak dosa. Jangan begitu. Karena ada juga yang untuk musibah karena Allah ingin mengangkat pahalanya juga ada. Untuk kita masing-masing aja, masing-masing kita merenungkan diri masing-masing.
maksiat juga memang itu akan mempersulit rezeki yang baik ya. Juga dalam kitab yang saya baca tadi, ada orang kaya yang pengen sedekah, orang soleh, ahli masjid, kaya, pengen sedekah, dia datangi rumah orang-orang miskin, satu dikasih, pas orang miskin berapa itu mau ketok pintu, ternyata dia mendengar musik hingar-bingar, suasana yang tidak islami banget gitu kan, kemudian mungkin bau-bau homer, akhirnya orang itu mau masuk nggak jadi. Wah, miskin kok kayak gini, akhirnya dia ini apa namanya, innal abda la yuhramu min rizkihi bima'asihi, ada hadis begitu, seorang hamba itu bisa terhalang dari rezekinya gara-gara dia berbuat maksiat. Contohnya tadi orang miskin mau dikasih rezeki tapi malah dia maksiat, akhirnya yang mau ngasih nggak jadi. Maka dari sini kalau ingin kehidupannya baik, ya imannya dikuatkan. Meskipun mungkin ada apa ya, ujian-ujian kehidupan. Saya teringat mungkin beberapa tahun lalu ada wali santri itu dulunya orang kaya raya di mana, di Sulawesi, punya kapal 2 atau berapa gitu. Tapi belum beriman. Kemudian ya maksudnya imannya masih Islam KTP itu. Qadarullah ketemu sama orang soleh, kemudian dia taubat. Anaknya dipondokkan ke Darussadas itu waktu itu, sehingga cerita ke saya, Ustadz, saya dulu ketika hidup saya itu bebas, nggak ibadah kok malah uang saya banyak Ustadz. Cuma satu aja masalahnya, nggak tentrem hati ini. Sekarang ini saya mau taat pada Allah, tapi hujannya Allah Ustadz, kapal saya yang 2 tinggal 1, ngobat ke istri saya, ada musibah anak saya, jadi dapat ujian yang luar biasa. Tapi karena beliau sudah kuat azamnya, tapi saya akan sabar menghadapinya, beliau tetap tenang, hatinya tenang meskipun ujian-ujiannya banyak. Mungkin kayak seperti itu, apa bu kira-kira ininya, apa namanya, kalau orang sakit tuh diagnosanya, mungkin itu Allah mengendaki karena dulu nyari rezekinya itu tidak jelas, diresiki rezekinya gitu. Tapi ya Allah kasih ketenangan jiwa. Nah, teman sekalian, itu pribadi, secara pribadi begitu. Secara bermasyarakat, ini ayatnya surat Al-A'raf ayat 96 ya, pas ini, pas tinggal 1% ya, benar ya batunya. Saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, sungguh akan kami buka berkah dari langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi karena mereka mendustakan, maka kami siksa mereka karena perbuatan mereka. Dari ayat ini berarti jaminan Allah kalau individu itu takwa, kemudian membentuk masyarakat yang beriman bertakwa, apa jaminan Allah? Allah kasih barokah langit dan bumi. Jadi kalau mau Sukoharjo ini makmur, ya Sukoharjo makmur ya. Kalau mau Boyolali tersenyum, nah gitu kan nantinya. Nek Sragen apa? Sragen mau menjadi asri. Karanganyar apa Pak? Tentram. Karanganyar tentram. Klaten apa? Bersinar. Itu kalau itu apa jargonnya itu, rumus pertama ramekan masjid ben tambah takwa. Kan masjid ini untuk membuat orang bertakwa. Ramekan pengajian, kaji Al-Qur'an. Pertama itu SDM dulu dikuatkan, SDM Muslim. Indonesia diberi Allah SDM Muslim masih katanya masih 87%. Itu kalau diseriusi, dikuatkan takwanya, dikuatkan imannya, itu insya Allah barokahnya luar biasa. Kalau iman takwanya kokoh, apa efek berikutnya? Para pejabat nggak berani korupsi, ya kan? Mereka amanah, mereka mikirkan rakyat. Rakyat pun juga begitu, mendoakan pemimpin. Efeknya luar biasa, akan jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah,
cuma inilah perlu kita berikan masukan dari yang kita mampu. Jenengan kan minimal warga RT ya, coba RT-nya diajak program iman takwanya apa gitu, biar RT-nya dari Allah barokah gitu, nanti terus berkembang di zone camate kabupaten sampai Indonesia dan seterusnya. Itu modalnya itu. Apa ada contohnya? Ada. Ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang sangat takwa, beliau tiap malam itu ngumpul ke para ulama, seringnya cerita surga, cerita neraka, nangis. Suatu saat malam-malam nangis karena ingat nanti akan lewat di atas sirat yang sangat tipis. Khalifah, presiden, tapi kayak gitu takwanya. Ya. Biasanya ini para ulama kiai, tapi ini presidennya. Maka ketika beliau berceramah, wahai serigala-serigala yang ada di wilayah kekuasaanku, saya minta kalian jangan ganggu kambing-kambing rakyatku selama aku jadi pemimpin. Maka pada waktu itu ada pemandangan aneh di wilayah Syam. Itu ada kambing-kambing yang merumput di padang rumput, yang jaga malah para serigala-serigala itu, karena mereka taat kepada pemimpin yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini mungkin perlu ya kita gemakan kepada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, bahwa yang penting pertama itu iman takwa sih. Nanti lainnya akan ikut api. Kalau iman takwanya rusak, nanti lain jadi rusak semuanya. Kerusakan-kerusakan itu kan tidak ada iman takwa. Banyak kenakalan remaja, mabuk-mabuk. Itu kenapa? Tidak ada iman takwa. Kalau ada iman takwa, insya Allah nggak seperti itu. Akhirnya dalam waktu 2,5 tahun memimpin negeri yang itu luas sekali, karena dulu pemerintahan luas banget ya, khalifah-khalifah itu luas sekali. Ada Mesir, ada Arab, ada Syam, Suriah, itu satu pemimpin. Itu 2,5 tahun memimpin negeri. Waktu itu rakyatnya nggak ada yang mau menerima zakat. Wis cukup semuanya. Ini efek ketakwaan seorang pemimpin yang diikuti para rakyatnya. Maka ini semoga pengajian di masjid ini menjadi bagian dari wasilah untuk meraih ketakwaan pada Allah Ta'ala, yang nanti akan berefek kepada keluarga kita, juga kepada masyarakat kita, negara kita. Kalau simultan buar terus Indonesia, gerakan menuju iman dan takwa serius. Begitu mungkin ibu sekalian, bapak sekalian, 2 buah takwa ya. Yang satu adalah apa tadi? Menyebabkan ketenangan hati. Yang kedua menyebabkan keberkahan hidup. Nanti yang 2 lainnya kita bahas di kesempatan yang lain. Saya kembalikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.